Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas seperti kemarin jamur, tetapi jamur menurut klasifikasi jamur. Ada tiga, dibagi tiga, yaitu Zygomicota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota. Nah, penggolongan klasifikasi ini menurut perkembangbiakan jamur ya. Jadi cara berkembang biak jamur dari tiga klasifikasi ini berbeda-beda. Ciri yang pertama yaitu Zygomicota, membentuk zigospora. Arti zigospora ini spora yang berasal dari zigot. Yang kedua yaitu hidupnya di darat, tanah, atau sisa organisme mati. Contohnya organisme mati adalah pelapukan kayu. Yang ketiga membentuk mikoriza, jadi di dalam akar itu terdapat jamur. Yang ketiga yaitu hidupnya sebagai saprofit. Maksudnya saprofit ini bersimbiosis, jadi yang ditumpanginya tidak dirugikan. Contohnya adalah jamur yang tumbuh di organisme yang mati. Kemudian hifanya tidak bersekat. Reproduksinya ada yang vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif yaitu dengan spora, kalau yang generatif ini dengan konjugasi, yaitu dengan hifa positif dan hifa negatif. Nah, itu otomatis melakukan persilangan atau perkawinan kalau generatif. Terus struktur hidup pada Zygomicota. Nah, ini kalau dengan spora kan otomatis ini spora terbang dan jatuh ke tempat lembab dan sesuai terdapat nutrisi dan berkembanglah jadi jamur. Kalau ini menggunakan secara seksual, ini melalui ini sporangium dan membentuk hifamin dan hifa plus. Ini berbeda, hifamin dan hifa plus tumbuh bersama dan membentuk gametanium. Jadi yang hifa tadi menjadi gametanium atau gamet plus dan positif dan negatif. Nah, ini pada gamet ini terjadi fusi atau reaksi. Setelah terjadi reaksi membentuk ini zigospora dan zigospora masak dan zigospora masak di dalam zigosporangium. Nah, setelah ini terjadi meiosis ya, pembelahan secara meiosis. Meiosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak atau lebih dari 4 sel anak atau lebih dari 2 sel anak. Kalau mitosis itu hanya menghasilkan 2 sel anak ya. Ini setelah pembelahan meiosis. Nah, tadi zigospora melakukan tumbuh berkecambahan. Nah, ini kecambah. Nah, setelah ini menjadi spora dan ini tumbuh spora, terus ini tumbuh menjadi jamur. Itu reproduksi Zygomicota secara seksual. Lanjut yaitu peranan Zygomicota ada 2. Itu pada ini nama jamurnya Rhizopus oryzae. Ini adalah jamur yang untuk membuat tempe. Yang kedua contohnya adalah Mulcor javanicus, itu jamur untuk membuat tape ketan ya. Jadi ada yang tape ketan, ada yang tape dari ketela, tapi
tela pohon, tapi ini adalah khusus untuk membuat tape ketan Muscor javanicus. Lanjut, yaitu klasifikasi yang kedua, yaitu Ascomycota. Ciri-cirinya yang pertama itu ada yang uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu bersel banyak, uniseluler itu bersel satu dan multiseluler bersel banyak. Kedua, hifanya bersekat dan berinti banyak ya. Hifa ini adalah komponen utama jamur. Reproduksinya ada dua, yaitu generatif sama vegetatif. Nah, kalau generatif ini membentuk askospora, kalau vegetatif ada dua, yaitu yang uniseluler dengan tunas, yaitu tunas ya, kayak pohon pisang. Kemudian yang multiseluler itu dengan spora dari Conidia. Nah, kemudian pada jamur Ascomycota ini memiliki badan buah yang disebut ascocarp, yaitu tempat askus ya. Jadi ini ascospora ini ada tempatnya, penyimpanannya. Lanjut, yaitu askus, yaitu kumpulan atau wadah spora ya ini. Jadi tempatnya namanya askus ya, kumpulan atau wadah ascospora. Nah ini. Lanjut, yaitu reproduksi secara seksual pada jamur Ascomycota. Ini siklus hidupnya. Yang pertama ini struktur jantan, kemudian nukleosis berpindah. Ascus ini berkembang dari hifa ya, terus membentuk miselium. Miselium ini kumpulan dari hifa ya. Nah, kemudian ini ascocarp. Di ascocarp ini berkembang dari hifa juga. Nah, kemudian ini membentuk ascocarp, tempat wadah ascospora. Terus setelah itu ini ascus berkembang tahap di karyotik dan melakukan proses atau reaksi ya, atau fusi. Nah, setelah itu, setelah melakukan fusi atau reaksi, dan ini lanjutnya yaitu melakukan pembelahan, yaitu pembelahan meiosis, pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Setelah itu yaitu melakukan pembelahan mitosis. Jadi ada pembelahan ya, meiosis sama mitosis. Nah, ini ascus dewasa telah melakukan mitosis dan menghasilkan ascus dewasa, mitosis sama meiosis, dan menghasilkan ascus dewasa 8 ascospora yang bersifat haploid. Nah, setelah itu ascospora berkecambah. Ada yang tipe positif dan ada yang tipe positif dan ada yang tipe negatif. Nah, ini terus dan menghasilkan, setelah itu tumbuhlah jamur. Terus cara reproduksi secara seksual. Kalau secara seksual itu ada yang dari tunas, maksudnya aseksual, yaitu ada yang dari tunas dan ada yang dari spora dari conidium ya. Ini berkecambah, prosesnya berkecambah dari conidium dan terjadilah tumbuh jamur. Sporanya ini muncul dari conidium yang multiseluler. Kalau yang uniseluler itu berkembang biak dengan tunas. Lanjut, yaitu contoh dari klasifikasi Ascomycota. Ini ada 3 jamur. Harus mengambil contoh. Jamur yang pertama itu namanya Saccharomyces ya. Jamur ini digunakan untuk
pembuatan bir dan pembuatan roti. Kemudian yang kedua yaitu Neosporia sitophylla. Itu jamur ini digunakan untuk membuat oncom ya. Oncom ini bahan dasarnya sama kayak tempe, yaitu kedelai. Kemudian jamur yang ketiga adalah Aspergillus fumigatus. Nah, ini jamur ini menimbulkan penyakit. Gejala yang ditimbulkan adalah satu, gangguan pada pernapasan. Kedua yaitu gangguan pada kulit. Biasanya jamur ini dibawa oleh udara ya, dengan dari cara penularannya. Lanjut, yang ketiga yaitu klasifikasi Basidiomycota. Ciri-cirinya yang pertama yaitu multiseluler. Multiseluler adalah bersel banyak. Yang ketiga hifanya bersekat. Ketiga reproduksinya generatif, yaitu membentuk basidiospora. Nah, ini unik ya, reproduksinya secara generatif ini termasuk jamur yang reproduksinya yang unik karena apa? Sporanya berasal dari badan jamur ya. Nah, ini memiliki badan yang disebut basidiokrap, yaitu tempat basidium. Kalau di Ascomycota yaitu ascokrap, tempat apa? Dari ascus ya. Basidium adalah nama dari spora ya, tempatnya spora. Nah, ini kumpulan atau wadah badi spora ya, nama dari spora. Nah, ini kalau digambar dengan jelas yaitu Basidiospora, letaknya di pucuk, dan ini basidium ya, ini tempatnya basidium, ini Basidiospora namanya, yaitu namanya spora pada Basidiomycota adalah Basidiospora. Ya, ini peranan Basidiomycota. Ini kebanyakan yaitu bagus ya. Yang pertama adalah jamur kuping. Mungkin kalian sudah sering melihat, yaitu jamur kuping itu untuk makanan ya, bisa dimakan. Yang kedua yaitu jamur shiitake untuk makanan ya. Ini biasanya jamur ini di Jepang ya, untuk bahan, maksudnya untuk makanan, sama kayak jamur kuping. Yang ketiga yaitu Ganoderma aplanatum untuk obat-obatan atau ganoterapi ya. Ini berfungsi untuk obat-obatan ya. Kayaknya ini jamur biasanya ada di bawah akar pohon ya, ini untuk obat-obatan ya. Lanjut, ini Diorteromycota, yaitu yang keempat adalah Deuteromycota. Ini ciri-cirinya adalah disebut fungi immergita atau jamur yang tidak sempurna. Jadi ini belum termasuk klasifikasi jamur ya. Jadi klasifikasi jamur itu cuma ada 3, yaitu Zygomycota, Ascomycota, atau Basidiomycota. Ini belum. Nah, karena ini disebut apa? Jamur yang tidak sempurna karena belum diketahui reproduksinya ya, atau siklus hidupnya. Nah, ini dari contoh Neospora crassa, Manila Sitophyta. Lanjut lah, ini peranan jamur Basidiomycota. Ini kebanyakan merugikan ya. Ini penyakit, biasanya penyakit pada atlet ya, jamur.
Ini mungkin kalian kalau bahasa Jawanya rangen ya. Biasanya orang yang kena ini biasanya sering apa? Di tempat-tempat basah. Ya, kebanyakan ini kalau pada waktu banjir, ini jamur ini muncul ya. Menyerang di kaki. Kemudian kurap. Ini kayak gini kurap. Yang ketiga yaitu jamur yang merusak pada tanaman, pada tanam hias kayak gini. Contoh apa? Jamur yang termasuk Basidium micota ya. Lanjut yaitu Lichenes atau lumut kerak. Nah, ini bersimbiosis jamur dan alga ya. Nah, jenis jamur ini bersimbiosis dengan Ascomycota sama Basidium micota berupa talus. Jadi pohon yang tidak sebenarnya ya. Ini ada 3 macam bentuk daun, semak, dan kerak Lichenes. Ini bukan termasuk klasifikasi jamur, ingat. Lanjut ke mycorrhiza, yaitu simbiosis jamur. Mikro itu artinya simbiosis jamur, rhiza itu akar tanaman. Jadi apa? Jamur yang bersimbiosis di akar tanaman yang nempel ya, dan tidak apa? Tidak merugikan pada akar tanaman yang ditempelinya. Jenis mycorrhiza ini jamur termasuk epidermis akar ya. Ini di akar, kemudian termasuk pada bagian kocek akar. Jadi nyampe di dalam akar ya, yang namakan korteks akar. Ini selanjutnya adalah soal-soal. Nah, setelah penjelasan Pak Aris selesai, ini Pak Aris kasih soal. Jelaskan perbedaan Zygomicota, Ascomycota, Basidium micota. Tolong dijawab dan ditulis di kertas atau buku. Setelah selesai itu difoto dan dikirim ke WA-nya Pak Aris. Lah, ini sebagai apa? Penanda absen. Jika kalian tidak mengirim, otomatis Pak Aris menganggap kalian tidak masuk dan tidak mengikuti daring. Terima kasih anak-anak yang telah mengikuti daring pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bervitamin dan bergizi. Dan jangan lupa selalu budayakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.